Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, semoga di pagi yang penuh dengan kerinduan akan rahmat Allah, kita akan menyimak beberapa ayat dan keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana memuliakan orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nasi bi husni sahabati, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala abuka. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku layani dengan sebaik mungkin? Rasulullah bersabda, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah bersabda, ibumu. Beliau laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah kemudian menjawab, ayahmu. Nah, saudara sekalian, dari uraian barusan jelaslah sudah betapa Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menilai pengorbanan orang tua, khususnya ibu kita, sehingga 3 kali beliau menyebutkan betapapun beliau sendiri Rasulullah berjumpa dengan ibunya 1 tahun belaka dari usia 5-6 tahun. Tapi beliau begitu mengajarkan penghormatan kepada ibunya, ibunda kita semua. Pernah ada seorang anak yang mengeluh tentang perbuatan ibunya. Dia mengatakan, ibu saya ini orangnya kuno, orang kurang pendidikan. Saya merasa teraniaya menjadi anaknya. Dan dia datang ke seorang ustadz. Lalu dengan tenang ustadz ini mengatakan, tulis dek, apa keburukan ibu? Ditulislah. Ibu ini pemarah, ibu ini kurang perhatian, pelit, ibu ini orang yang suka mendendam. Tulis. Sudah. Sekarang tulis apa jasa dan pengorbanan ibu untukmu. Jujur dari awal. Akhirnya sang anak ini merenung. Dulu saya di dalam perut ibu 9 bulan menghisap darahnya. Berdiri sulit, berjalan berat, berbaring pun sakit. 3 bulan pertama mual, muntah karena ada saya di perutnya. Ketika akan terlahir ke dunia, meregang nyawa sudut antara hidup dan mati. Dengan sakit tiada terperih, tapi tetap rela dengan kehadiran kita. Ketika bersimbah darah kita terlahir,
Satu persatu jari kita dihitung. Dibelainya, di atas rasa sakit tiba-tiba tersenyum dengan lelehan air mata bahagia melihat kita terlahir. Ibu menyangka akan lahir anak yang soleh yang memuliakannya. Pada waktu kita bayi, kita tidak kenal siang dan malam. Kita berbaring, bangun sesuka kita. Ibu hampir tidak tidur semalaman suntuk. Apalagi kalau kita demam. Rasanya tidak rela satu ekor nyamuk pun menggigiti tubuh kita. Ketika kita mulai kecil, mulai nakal, ibu bahagia memamerkan diri kita kepada tetangga, walaupun begitu merepotkan. Berhutang sana sini agar kita punya sepatu, agar kita berpakaian layak. Ketika menjelang sekolah, ibu dengan ayah bersungguh-sungguh membanting tulang mencari nafkah, agar kita bisa bersekolah seperti anak-anak yang lain. Walaupun harus menahan lapar, puas asal kita bisa makan dengan kenyang. Semakin lama kita semakin besar. Mata jadi sering sinis kepada orang tua kita. Kata-kata seakan seperti pisau yang sering mengiris hatinya. Terkadang pintu dibanting atau menyuruh seperti kepada orang yang tidak layak dihormati. Kita lihat betapa untayan pengorbanan yang katanya kalaupun tubuh kita dikupas tidak akan terbanding, tidak akan bisa mendandingi perih pahitnya penderitaan ibu bapa dan juga curahan kasih sayang dari orang tua kita. Ketika sang anak terus menulis pengorbanan ibunya, khususnya dan juga ayahnya, tak terasa air mata berlinang terus. Tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Bahkan wajah kita untuk sebuah senyuman pun kadang jarang. Mencium tangan ada yang gengsi mencium tangan ibunya. Bahkan tidak jarang ketika berjumpa dengan orang tuanya, senyuman pun tidak mau. Padahal habis tenaga, keringat, darah untuk membela kita. Itulah sebabnya anak yang durhaka, anak yang tidak tahu balas budi, dunia ini saja sudah akan merasakan penderitaannya. Kita sering mendengar betapa laknat kemurkaan Allah akrab dengan anak yang suka menzalimi ibunya, khususnya dan juga ayahnya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini, khususnya di hari ibu ini, marilah kita mengupayakan mengenang kembali semua untayan pengorbanan orang tua. Memang tidak seideal yang kita harapkan. Kita tidak bisa mengharapkan sosok ibu bapak seideal seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dan istrinya. Tapi justru kelebihannya harus kita syukuri, dan kekurangannya kita yang harus ada di barisan paling depan untuk membantu orang tua kita agar bisa luput, selamat dari kehinaan dan kekurangannya selama ini. Sungguh pengorbanan orang tua kita adalah hutang. Walaupun ditebus nyawa, rasa-rasanya tidak akan terbayar. Kalau kita lihat anak-anak yang durhaka, yang tidak memuliakan, mulai dari raut muka seperti itu. Dilihat dari perkataan pun, saja sudah terlarang dalam Islam. Apalagi menghardik, bersikap keras, kasar, itu terlarang. Kalau kita lihat dari sikap, ada yang menunjuk orang tuanya dengan telunjuk saja sudah tidak sopan. Islam mengajarkan begitu santunnya. Bahkan ketika Imam Ali akan ke masjid, ada orang tua walaupun beda agama tetapi tetap demikian etikanya. Itu kepada orang lain, itu kepada beda agama, apalagi kepada orang tua kandung sendiri. Subhanallah. Apalagi dengan harta. Bahkan itu ada anak yang begitu kikir, hanya dengan telat membayar arisan saja memaki ibunya. Padahal pengorbanan orang tua tidak ternilai jumlahnya. Ada yang kikir padahal anaknya berkecukupan, tapi orang tuanya serba terbatas. Dia kikir untuk memberikan. Ada juga yang kikir untuk memuliakan orang tua. Orang tua kian jompo karena dia punya uang, simpan saja di tempat jompo karena dia tidak mau berat. Ini juga sudah merupakan perbuatan tercela. Padahal dulu kita menyusahkannya.
Ada juga yang malu dengan status orang tuanya. Pernah ada suatu saat dalam wisuda, orang tuanya dari desa dengan penampilan desa yang ala kadarnya. Tapi anaknya ini merasa orang elit, orang kota, sehingga dia tidak mau orang tuanya diketahui oleh teman-temannya. Disuruhlah ibu dan bapaknya itu iktikaf di masjid, karena jangan sampai ketahuan oleh rekan-rekan bahwa ibunya adalah sekedar orang desa. Ini sebuah bentuk kedurhakaan. Nauzubillahi min zalik. Termasuk yang terlarang dalam agama kita adalah memaki orang tua. Bagaimana memaki orang tua? Memaki orang tua orang lain, yang menyebabkan orang tersebut memaki orang tua kita, berarti sudah memaki orang tua kita sendiri. Artinya, setiap kali kita memaki-maki orang tua orang lain, itulah yang akan mengundang orang lain pun memaki orang tua kita. Itu termasuk dosa besar yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, fala taqul lahuma, dilarang kita saja, itu dilarang. Harusnya kata-kata yang mulia saja yang keluar dari lisan kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, beruntunglah bagi orang yang orang tuanya masih ada. Karena kalau sudah orang tua terbungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa mencium tangannya atau menatap wajahnya. Mudah-mudahan di hari ibu ini kita memiliki tekad yang sangat kuat, minimal berhenti dari menyakitinya. Tidak ada lagi kesakitan hati, tidak ada lagi luka yang ditorehkan di hatinya. Syukur kalau kita sudah bisa menyenangkannya atau membawa manfaat yang besar, tidak hanya bagi dunianya, tapi juga bagi akhiratnya. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, darah dagingnya melekat pada diri kita sendiri. Kalau dia belum Islam, kita yang harus mati-matian minta kepada Allah supaya orang tua kita mendapat hidayah. Kalau orang tua kita masih bergelimang dosa, kita yang harus berjuang keras supaya minta diampuni oleh Allah. Kalau belum taat, kita yang harus membuktikan bahwa saya kenal agama nih, begini akhlak yang baik. Pernah ada seorang ayah yang jauh suka judi dan sebagainya. Tapi anak ini, anak bungsu SMP, begitu soleh. Allah lah yang memberi hidayah, mungkin doa dari nenek-neneknya, nenek kakeknya. Kakak-kakaknya belum soleh. Suatu saat bapaknya ini dibuat sakit oleh Allah, ditakdirkan sakit. Semua mengurus pada awalnya, tapi lambat laun tidak ada yang tahan karena sakitnya tuh, agak menjijikkan. Tapi si anak begitu sabar. Yang asalnya disisihkan, lalu bapaknya bertanya, "Kenapa kamu masih mau menunggui bapak?" "Pak, karena inilah yang diajarkan oleh Islam, memuliakan orang tua." "Apakah ini yang namanya anak soleh?" "Oh belum, Pak. Anak yang soleh itu lebih jauh. Saya hanya baru belajar saja untuk berbakti." Bapaknya berlinang air mata. Dipeluk anaknya dan syahadat bapaknya pada waktu itu. Memang keinginan keras agar orang tua kita selamat itu akan menghilangkan kebencian. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni seluruh perilaku kami kepada ibu bapak kami. Ampuni jikalau sorot mata kami pernah melukai hati. Ampuni jikalau tutur kata kami pernah mencabik-cabik perasaannya. Ampuni jikalau selama ini kami mengabaikan dan tidak tahu balas budi. Ya Allah, ampuni dan selamatkan ibu bapak kami. Karuniakan umur yang selalu dekat dengan, lapangkan dari segala kesempitannya ya Allah. Jadikan menjadi hamba yang kau sayangi. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah ya Allah. Lindungi dari fitnah kubur. Mudahkan yaumul hisab. Dan golongkan orang tua kami menjadi ahli surga. Duhai Allah, di hari ibu ini golongkan kami menjadi anak yang soleh dan soleha, yang dapat menjadi cahaya kebahagiaan di dunia
akhirat orang tua kami dan para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabatku, bertekadlah kita, tiada lagi kita nodai masa hidup kita dengan perilaku durhaka terhadap kedua orang tua kita. Selamat menikmati keindahan hidup menjadi anak yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.